Oke, Bapak Ibu, sudah kita record dan akan kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Kasih Kurikulum dan Kelembagaan SMP, Ibu Dr. Anda Susilawati, ya, MM, Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada, yang saya hormati pula para narasumber ya dari tim guru penggerak. Hari ini adalah Mapel Matematika, Ibu Fitri Puspitasari dan teman-temannya. Bapak Ibu, puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat-Nya, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk menimba ilmu, tetap semangat, belajar dan terus belajar dalam upaya meningkatkan kompetensi dan karir kita sebagai pendidik, terutama di lingkungan Distrik Kabupaten Bogor. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, dan Bapak Ibu semua, terutama Mapel Matematika ya, pada siang hari ini yang sudah hadir. Di room saya ada 73 Bapak Ibu ya, 73 peserta. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kemudahan Bapak Ibu ya, kelancaran dalam menimba ilmu, meningkatkan pengetahuan dan kompetensi kita ya sebagai pendidik. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebelum nanti dari tim narasumber ya, tim guru penggerak, hari ini Mapel Matematika menyampaikan tentang RPP dan pembelajaran berdiferensiasi. Terlebih dahulu, kami selaku Ketua Forum MGMP SMP Kabupaten Bogor memberikan sedikit pengarahan Bapak Ibu ya terkait dengan pelatihan ini. Yang pertama, pelatihan ini namanya pelatihan diklat Bapak Ibu ya, pendidikan dan pelatihan selama 4 hari, yaitu 32 jam ya, 1 poin pengembangan diri, di mana nanti di akhir kegiatan Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari Distrik Kabupaten Bogor. Bapak Ibu dalam pelatihan ini diharapkan aktif Bapak Ibu ya, aktif sharing ya, berdiskusi bersama dengan tim narasumber. Pelatihan ini akan berjalan selama 4 hari, dimulai hari ini dan akan berakhir nanti di hari Selasa ya. Betul nggak Bapak Ibu? Hari ini Sabtu Bapak Ibu ya. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu Bapak Ibu ya, 4 hari. Hari ini matematika, besok adalah Mapel IPA, kemudian hari Jumatnya Mapel IPS, dan hari Sabtunya adalah Bahasa Indonesia. Bapak Ibu, pentingnya menyusun RPP berdiferensiasi dan pembelajaran berdiferensiasi ya, itu karena kita akan menyambut adanya kurikulum yang baru Bapak Ibu ya. Namanya kurikulum 2022, dikenal dengan Merdeka Belajar ya. Bapak Ibu nanti akan menggunakan RPP itu di semester genap. Oleh karena itu, kami sengaja mengundang para tim guru penggerak yang sudah pernah belajar dan sudah lulus ya menjadi guru penggerak selama pendampingan selama 9 bulan. Mereka mendapatkan ilmu ya dan pelatihan tentang RPP dan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, menyusun RPP dan melaksanakan pembelajaran adalah tugas utama kita sebagai pendidik ya, sebagai guru. Oleh karena itu, merencanakan pembelajaran dan melaksanakan itu adalah tugas pokok yang tidak bisa kita tinggalkan sebagai guru. Kalau kita ngajar saja tanpa ada panduan, tidak ada RPP-nya, tidak ada rencana pembelajarannya, berarti kita sudah meninggalkan satu tugas pokok kita, yaitu tidak dibenarkan. Yang benar ngajar itu disiapkan RPP-nya yang betul, kemudian baru mengajar, ya seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk efektifnya waktu, marilah kegiatan ini sama-sama
supaya lancar dan bermakna ya, kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara kita pada siang hari ini ya, dimulai jam 13.10 di saya, dan nanti berakhir sampai jam 3 ya, atau lewat, tergantung pada materinya nanti yang disampaikan oleh tim guru penggerak dari Mapel Matematika. Bapak Ibu hari ini akan bersama dengan Ibu Fitri Puspitasari, ya, kemudian Fitriyanti, dan Bu Sri Maimanah. Bertiga itu adalah alumni guru penggerak yang sudah lulus ya dan sudah mendapatkan pembekalan ya pelatihan sebagai guru penggerak. Hari ini akan berbagi kepada Bapak Ibu. Nanti silahkan berdiskusi ya, tanya jawab dan sebagainya ya bersama dengan ketiga narasumber kita. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada ketua timnya Bapak Ibu ya, Bu Fitri Puspitasari atau Bu Fitriyanti. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan Bu. Bu siapa? Bu Fitri dulu. Fitri Puspitasari. Oke, Bu dipimpin Bu. Iya. Terima kasih Pak Sudarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Fitri Puspitasari, guru matematika dari SMP Negeri 3 Luwiliang. Sedangkan rekan saya, Ibu Fitriyanti Agustina Nasir, itu dari SMP Nurul Ihsan. Dan juga ada Ibu Haji Sri Maimanah dari SMP Negeri 1 Cibinong. Kami bertiga di sini diminta oleh Pak Sudarno untuk berbagi pengalaman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami di sini tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman tentang materi yang sudah kami pelajari selama 9 bulan mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Alhamdulillah, di bulan Agustus lalu kami sudah berhasil menghilangkan huruf C dari calon menjadi salah satu guru penggerak yang ada di Kabupaten Bogor ini. Nah, pada kesempatan ini kami ingin men-share pengalaman kami tentang salah satu materi yang kami peroleh, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam sesi ini kita sama-sama belajar gitu. Sebenarnya saya, baik Bu Fitriyanti maupun Bu Hajah Emma juga sama-sama masih belajar gitu. Jadi kalau dibilang kami sudah menguasai dengan baik, enggak juga gitu ya. Jadi kita sama-sama sedang belajar di sini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami akan membagi sesi penyampaian materi gitu ya menjadi 3 termin. Jadi nanti yang pertama akan disajikan oleh Ibu Fitriyanti Agustina Nasir dari SMP Nurul Ihsan ya. Lalu oleh saya dan oleh Bu Hajah Emma. Setelah itu kami akan menampilkan contoh RPP yang masing-masing sudah pernah kami buat dan kami implementasikan di kelas. Nanti jika ada yang Bapak Ibu ingin ditanyakan, nanti kita bisa berdiskusi dalam sesi tanya jawab. Atau Bapak Ibu bisa juga menulis di kolom chat, jadi mungkin nanti bisa sambil berjalan sambil dijawab pertanyaannya gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Fitriyanti Agustina Nasir untuk menyampaikan materi. Screen dulu. Sudah terlihat screen-nya Pak Ibu? Sudah Bu. Terlihat Oke. Bu. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Fitriyanti untuk memulai sesi pertama. Baik, terima kasih Bu Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk membagikan
materi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kami dapatkan ketika pendidikan calon guru penggerak. Di sini kami mengambil salah satu quote dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri, yang pertama harus kita lakukan sebagai guru adalah menggali informasi dari kelas Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana Bapak atau Ibu mengelola kelas selama ini? Apakah sudah memenuhi kebutuhan belajar siswa? Yang kedua, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang latar belakang murid, pembelajaran sebelumnya, dan perkembangan keterampilan mereka? Yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu ketahui tentang minat murid, baik di sekolah maupun di luar sekolah? Yang keempat, apa yang Bapak atau Ibu ketahui tentang profil belajar murid? Apa gaya belajar yang disukai oleh mereka? Yang terakhir adalah bagaimana Bapak atau Ibu menggunakan informasi tentang minat, kesiapan, dan profil belajar murid untuk membantu merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Jadi maksudnya di sini kebanyakan dari kita, para guru, mengelola kelas secara klasikal. Siswa ini disamaratakan gaya belajarnya, profil belajarnya juga, tanpa kita memperhatikan tentang minat mereka ada di mana. Yang kita tahu, tidak semua siswa ya, bahkan lebih banyak siswa yang tidak menyukai mata pelajaran matematika. Di sini ada studi kasus yang sekali lagi kami dapatkan pada saat kami pendidikan. Ibu Nur adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah murid sebanyak 32 murid. Di antara 32 murid di kelasnya tersebut, Bu Nur memperhatikan bahwa 3 murid selalu selesai lebih dahulu saat diberikan tugas menyelesaikan soal-soal perkalian. Karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu murid lainnya, akhirnya ia berinisiatif untuk menyiapkan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi, jika anak-anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka untuk 3 anak tersebut, Bu Nur menyiapkan 25 soal perkalian. Menurut Bapak dan Ibu, apakah strategi yang dilakukan oleh Bu Nur tepat? Jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Untuk pembelajaran berdiferensi sendiri, menurut Tomlinson dari tahun 2000, pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Namun, yang menjadi catatan, pembelajaran diferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Guru juga tidak berarti harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat dibandingkan yang lain, seperti kasus Bu Nur di atas. Kemudian guru juga tidak perlu mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Guru juga tidak harus memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi sekali lagi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semraut, chaotic, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus. Jadi hanya satu RPP-nya tetap, tapi kembali lagi disesuaikan dengan minat, profil belajar, dan kesiapan murid itu sendiri.
Konsep dasar dari pembelajaran berdiferensiasi. Next, Bukit. Slide-nya. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense yang dibuat oleh guru-guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian ada penilaian berkelanjutan, refleksi guru, di mana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Dan yang terakhir adalah pengelolaan kelas yang efektif. Belajar dari kasus Ibu Nur di atas, keputusan Ibu Nur untuk memberikan soal tambahan dengan soal yang jenis soal yang tetap sama serta tingkat kesulitan yang juga sama kepada 3 murid yang selesai terlebih dahulu belum dapat dikatakan sebagai diferensiasi. Apalagi tujuan diberikannya soal tadi adalah agar 3 murid tersebut ada pekerjaan sehingga tidak mengganggu murid yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Dengan demikian, Ibu Nur perlu melakukan identifikasi kebutuhan belajar dengan lebih komprehensif agar dapat merespon dengan lebih tepat kebutuhan belajar murid-muridnya, termasuk ketiga murid tersebut. Baik, silakan dilanjutkan, Bu Putri. Terima kasih Bu Fitri, Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan presentasi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi apa sih yang harus guru lakukan supaya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelasnya? Tadi seperti yang Bu Fitri Yanti katakan sebelumnya gitu ya, bahwa mana ya? Yang ini. Pembelajaran diferensiasi itu bukan berarti guru harus mengajar kalau misalkan kita punya 32 murid yang berbeda gitu. Kita nggak perlu mengajar 32 murid itu dengan cara yang berbeda gitu ya. Kita juga bukan harus memperbanyak jumlah soal gitu kan. Karena pada dasarnya guru itu bukan superhero gitu ya. Bukan seseorang yang harus membuat pembelajaran beraneka banyak gitu. Nah, jadi kembali ke situ. Nah, yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang harus dilakukan itu yang pertama itu adalah mencari kebutuhan belajar muridnya itu seperti apa. Kebutuhan belajar murid ini bisa kita kelompokkan menjadi 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu kesiapan belajar atau readiness, atau kita bisa mengelompokkan mereka berdasarkan minat mereka, atau juga mengenai profil belajar. Nah, mengenai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar itu seperti apa, akan kita bahas selanjutnya. Nah, kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi yang baru. Jadi, sebuah tugas yang mempertingkatkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid itu keluar dari zona nyamannya. Namun, lingkungan yang tepat, termasuk dukungan dari guru gitu ya, itu akan membuat mereka menguasai materi yang baru mereka pelajari tersebut. Nah, Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi itu mirip kita menggunakan tombol equalizer pada stereo. Kita ibaratnya ketika ingin mendapatkan suara atau audio yang merdu, kita geser-geser gitu ya tombol equalizer-nya. Nah, guru pun seperti itu. Nah, tombol equalizer itu bisa diatur-atur sama kita selaku guru gitu ya. Apakah kita yang pertama itu bisa
ketika murid diberikan materi yang baru gitu ya, kita itu bisa memilih misalkan murid mana yang masih harus diajarkan konsep-konsep dasar, atau mereka bisa lebih langsung ke yang bersifat transformatif. Contohnya ketika kita mempelajari sebuah misalkan materi di matematika, misalkan kita akan belajar tentang aritmatika sosial misalkan untuk kelas 7, kita bisa lihat anak-anak mana yang sudah bisa lebih aplikatif ke kita bawa ke persoalan tentang aritmatika sosial, atau mana anak yang masih harus dituntun karena konsep dasar perhitungan aritmatikanya belum terlalu dikuasai. Mana anak-anak yang masih kesulitan melakukan operasi perkalian misalkan. Karena untuk menghitung diskon sebuah produk, anak-anak yang masih mengalami ibaratnya yang materi dasarnya belum mereka kuasai, harus kita bimbing di situ. Nah, lalu guru juga harus tahu nih ya, mana siswa-siswa yang masih harus kita ajarkan dengan menggunakan apa namanya ya, hal-hal yang konkret dulu gitu, atau yang bisa mereka langsung kita ajak ke materi yang lebih abstrak. Misalkan di operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat gitu kan. Anak-anak yang pintar mungkin bisa kita langsung gunakan operasi penjumlahan dan pengurangannya itu kita langsung menggunakan simbol-simbol. Tapi untuk anak-anak yang masih mengalami kesulitan, kita bisa menggunakan contoh benda konkret gitu ya. Misalkan kita pakai penjumlahan 3 telur ditambah 5 telur dengan menghadirkan benda konkretnya. Begitu juga dari equalizer sederhana sampai kompleks gitu kan. Mana siswa-siswa yang harus kita ajarkan konsep yang sederhana dulu sampai yang kompleks. Begitu juga dari soal-soal yang terstruktur sampai ke persoalan yang soalnya itu mulai open-ended atau terbuka gitu ya. Mana anak-anak yang kelompok yang masih yang tergantung gitu ya, sampai anak-anak yang bisa belajar dengan lebih mandiri. Seperti itu. Kita memainkan equalizer di kelas kita gitu ya. Tujuannya satu, supaya anak bisa belajar dengan optimal sesuai tumbuh kembangnya seperti yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, kesiapan belajar itu bukan tentang tingkat intelektualitas. Jadi, tidak linier dengan tingkat intelektualitas. Yang kedua, tujuan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran yang akan kita ajarkan di kelas, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Nah, pengelompokan yang kedua yang bisa kita lakukan di kelas itu berdasarkan minat siswa. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Anak-anak akan lebih tertarik belajar jika yang mereka pelajari adalah sesuatu yang menjadi kesukaan mereka. Mungkin selama ini banyak anak yang tidak menyukai matematika karena mereka berpikir, buat apa saya belajar X dan Y gitu. Banyak murid saya bilang gini, Bu, aku mulai nggak suka matematika sejak harus mencari berapa si X dan berapa si Y gitu. Nah, mungkin hal itu bisa disebabkan salah satunya karena mereka nggak paham dan itu nggak sesuai dengan minatnya. Nah, tujuan pengelompokan berdasarkan minat, yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah, antara yang mereka pelajari di sekolah dengan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Jadi, belajar matematika itu nggak cuman untuk supaya bisa ngitung misalkan, tapi kenapa harus belajar matematika? Karena matematika itu saling terkait dengan pelajaran yang lain. Nah,
Lalu menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar dan baru bagi mereka. Maksudnya di sini ketika kita misalkan belajar sebuah materi, misalkan tentang luas bangun datar misalkan gitu ya. Ketika kita ingin belajar menggunakan materi luas bangun datar, dengan kita menggunakan pengelompokan berdasarkan minat mereka gitu ya. Untuk anak-anak yang suka olahraga, mungkin kita bisa memberikan mereka materi bagaimana mereka menghitung luas dari lapangan bola, dari lapangan tenis, lapangan basket gitu ya, atau hal-hal benda-benda bangun datar yang berhubungan dengan minat olahraga mereka. Untuk anak-anak yang suka seni misalkan, mereka bisa belajar bagaimana cara menghitung luas dari sebuah karya seni yang akan mereka buat. Misalkan mereka mau bikin rumah-rumahan dari stik es krim gitu ya. Nah, kalau misalkan panjang stik es krimnya 12 cm, lalu lebar stik es krimnya itu 1,5 cm gitu ya. Nah, kalau mereka ingin membuat atap rumah yang luasnya sekian sentimeter persegi gitu, berapa buah stik es krim yang harus mereka buat. Nah, dengan menggunakan minat ini, saya rasa mereka akan jauh lebih tertarik dibanding mereka mempelajarinya secara campur gitu. Karena saya percaya anak-anak yang suka minat tertentu, misalkan suka olahraga, mereka akan lebih tertarik ketika belajar matematika berhubungan juga dengan hobi mereka yang olahraga gitu. Jadi mereka akan berpikir, oh ternyata matematika berguna ya, bisa juga ya dipakai di olahraga, misalkan seperti itu. Nah lalu tujuan yang keempat, minat itu akan membantu meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Selanjutnya yang bisa dilakukan guru gitu ya. Kalau berdasarkan minat, apa sih yang bisa dilakukan guru gitu? Dalam proses pembelajaran diferensiasi, yang pertama, kita itu sebagai guru bisa meminta siswa mendemonstrasikan pemahaman materi yang sudah mereka pelajari. Misalkan mereka itu habis diskusi menyelesaikan sebuah permasalahan matematika. Nah, selama ini kan kalau presentasi kebanyakan kita berbicara secara langsung gitu ya. Nah, kalau dikelompokkan berdasarkan minat, kita tuh bisa minta mereka menampilkan pemahaman mereka itu dengan beragam cara. Bisa dengan mereka caranya membuat poster, lalu nanti ada gallery walk gitu ya, saling mengunjungi gitu. Satu kelompok mengunjungi poster-poster yang dibuat oleh kelompok lain. Bisa juga mereka membuat pertunjukan dalam bentuk yang sesuai minat mereka, misalkan bikin video gitu. Atau untuk anak-anak yang malu berbicara di depan teman-temannya secara langsung, mereka mungkin bisa merekamnya dalam bentuk podcast atau voice note. Mereka bisa berbicara di ruangan yang sepi, yang nggak ada orang, tapi nanti ketika ditampilkan oleh jadi gurunya menampilkan hasil rekamannya mereka gitu. Karena Bapak Ibu, tidak semua siswa di kelas kita bisa berbicara di depan umum secara langsung. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggunakan teknik jigsaw dan pembelajaran kooperatif. Di dalam teknik jigsaw seperti yang Bapak Ibu ketahui, siswa dalam satu kelompok akan pergi ke kelompok yang bisa ibaratnya kelompok ahli yang belajar sesuai dengan minatnya. Misalkan ketika dalam materi yang diagram itu loh, yang diagram garis, batang, lingkaran gitu ya. Kita bisa menerapkan teknik jigsaw gitu untuk anak-anak yang suka membuat diagram garis, ya statistik. Nanti kita bisa minta mereka belajar di kelompok ahli membuat diagram garis. Mereka akan belajar gimana cara menggambar diagram garis dan
diagram garis itu berguna untuk statistik yang seperti apa sih gitu. Nah, begitu juga yang belajar tentang bagaimana menggambar diagram lingkaran dan juga diagram bata. Seperti itu. Lalu kita juga bisa menggunakan strategi investigasi kelompok berdasarkan minat. Ya. Selain itu, kita juga bisa membuatkan kegiatan sehari di tempat kerja. Maksudnya di sini, anak bisa diminta untuk pergi ke sebuah tempat kerja, misalkan untuk belajar tentang apa ya, luas permukaan, anak bisa kita minta pergi untuk pergi ke tempat pembuatan kerajinan yang dari gerabah. Mereka bisa belajar untuk menutup, misalkan kayak gini. Kalau di daerah dekat saya itu ada tempat yang bikin gerabah, lalu nanti ditempel-tempel sama kulit telur bekas. Nah, dari situ mereka bisa bikin, oh kalau ukurannya segini, nanti mereka butuh kulit telurnya berapa banyak gitu. Nah, di situ mereka bisa belajar sebuah keterampilan tertentu yang berhubungan, yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan itu berhubungan dengan materi pelajaran yang kita buat. Nah, langkah yang bisa dilakukan selanjutnya yaitu membuat model. Nah, Ibu Bapak, sedangkan pengelompokan ketiga yang bisa dibuat guru tentang pembelajaran berdiferensiasi yaitu berdasarkan profil belajar siswa. Menurut Tomlinson, profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar ini adalah untuk memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran seseorang Bapak Ibu. Jadi, anak-anak yang dengan memiliki profil belajar atau gaya belajar visual tentu harus diperlakukan berbeda, difasilitasi berbeda dengan anak-anak yang gaya belajarnya auditori ataupun kinestetik. Di sini pun selain dari gaya belajar, lingkungan dan pengaruh budaya pun mempengaruhi. Misalkan anak-anak yang berada di lingkungan pantai, difasilitasi belajar matematikanya tentu seharusnya dibuat berbeda dengan anak-anak yang tinggal di daerah pegunungan. Anak-anak yang pendiam dengan anak-anak yang yang terbuka gitu, introvert dan ekstrovert juga harus kita fasilitasi mereka supaya semuanya bisa berkembang secara optimal. Contohnya, Bapak Ibu, kita bisa merancang sebuah pembelajaran. Misalkan untuk kelas 7 itu operasi bilangan bulat. Walaupun bilangan bulat ibaratnya sudah mereka pelajari sejak SD, tapi kenyataannya masih banyak anak kelas 7 yang belum bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, khususnya jika bilangan tersebut sudah campur antara bilangan positif dan negatif. Di sini kita bisa memfasilitasi mereka, misalkan untuk anak-anak yang pendiam, mungkin mereka bisa belajar operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu dengan menggunakan kartu bilangan, kartu yang berwarna itu loh. Misalkan saya pakai kartu merah dan putih, merah untuk melambangkan bilangan positif dan putih untuk bilangan negatif. Mereka bisa menggunakan alat peraga kartu bilangan tersebut. Tapi untuk anak-anak yang nggak mau diem, ya, yang hobinya banyak gerak gitu ya, kita bisa fasilitasi mereka melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif itu dengan menggunakan garis bilangan raksasa. Ibu Bapak, walaupun kita kan udah SMP tapi masih lompat-lompatan, masih main-main gitu. Nah, Ki Hajar Dewantara itu menekankan belajar sambil bermain dimanapun tingkatannya. Tidak hanya di TK dan di SD gitu, tapi sampai level perguruan tinggi pun mereka Ki Hajar Dewantara itu menekankan konsep belajar sambil bermain.
Jadi untuk anak-anak yang nggak bisa diem untuk belajar, duduk di meja gitu, Bapak Ibu bisa memfasilitasi mereka dengan membuat garis bilangan raksasa. Kita bisa mengeprint angka, membuat garis bilangan dengan mengeprint angka besar-besar, lalu ditempel di lantai sekolah, lantai ruangan kelas gitu ya. Nah, nanti anak suruh belajar berhitung operasi penjumlahan dan pengurangan itu dengan cara mereka bergerak di situ, di line number ya, di garis bilangan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu contohnya. Nah, ini ada contoh, di sini kebetulan contohnya general, tidak matematika gitu ya. Nah, di sini adalah contoh yang dibuat oleh seorang guru berdasarkan minat belajar siswa. Jadi misalkan ada siswa yang namanya seperti ini, Wati, Bayu, Siska gitu. Mereka adalah kumpulan anak-anak yang suka olahraga, yang minatnya itu ke olahraga. Lalu ada juga yang berminat ke seni dan juga ke sains. Nah, di sini contohnya mungkin apa ya? Untuk mata pelajaran bahasa gitu. Jadi kebetulan slide ini adalah bekas dipakai desiminasi juga di lingkungan yang lebih umum oleh saya minggu lalu gitu. Jadi saya contohkan di sini untuk yang bahasa, ketika mereka akan membuat prosedur teks atau teks prosedur gitu ya. Untuk orang-orang yang suka olahraga, guru itu menugaskan mereka membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara menggiring bola dalam permainan sepak bola. Sedangkan untuk anak-anak yang minatnya ke seni, guru tersebut meminta sekelompok siswa tersebut membuat teks prosedur bagaimana cara membuat rumah-rumahan dari stik es krim. Nah, sedangkan untuk yang minatnya ke sains gitu ya, guru tersebut membuat tulisan, meminta siswa membuat tulisan tentang bagaimana cara membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, berikutnya ini adalah contoh pemetaan. Jadi, langkah yang harus kita buat untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi sebelum membuat RPP-nya itu adalah membuat kebutuhan belajar siswa dulu. Bisa berdasarkan minat, kesiapan belajar, maupun profil belajar siswa. Profil belajar siswa itu salah satunya yang bisa kita pakai adalah gaya belajar. Nah, di sini ada contohnya yang matematika. Kalau saya membuat kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajarnya. Nah, di sini yang dilakukan adalah diferensiasinya nanti diferensiasi proses. Nah, jenis-jenis diferensiasi yang bisa kita lakukan nanti oleh Bu Hajah Emma akan dibahas lebih lanjut, tapi di sini sekilas saja. Nah, berdasarkan kesiapan belajar, ini kita mengelompokkannya jadi 3. Yang pertama, murid telah memahami konsep keliling. Mereka dapat melakukan operasi hitung perkalian dasar. Kelompok kedua adalah murid-murid yang memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitungan perkalian dasar. Jadi kita kelompokkan, ini yang udah lancar nih perkalian, kelompok yang kedua yang belum lancar, dan yang ketiga itu adalah anak-anak yang konsep keliling aja mereka belum paham gitu. Jadi mereka kita kelompokkan siapa aja sih anaknya gitu. Nah, contohnya muridnya ya seperti yang tampil di layar ya Bapak Ibu gitu. Nah, diferensiasi proses yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk anak-anak yang memahami konsep keliling dan dapat melakukan operasi perkalian dengan lancar, kita bisa minta murid tersebut mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Murid tersebut akan diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Jadi mereka ngerjainnya nih sekelompok ini, Susi, Rini, Iwan, Najib itu mereka tuh mengerjakannya sendiri-sendiri, tapi nanti mereka itu diminta saling tukar hasil pekerjaannya dan saling memeriksa pekerjaan temannya. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang udah paham konsepnya, konsep keliling, tapi perkaliannya belum lancar gitu. Nah,
Di sini yang bisa guru lakukan dalam prosesnya, murid menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk menghitung keliling bangun datar. Misalkan menggunakan stik es krim, atau bisa juga menggunakan bentuk-bentuk bangun datar yang mudah ditemui, misalkan buku tulis gitu ya. Kita bisa minta anak menghitung berapa kelilingnya. Nah, lalu ketika murid-murid tersebut mengalami kesulitan, kita bisa menerapkan strategi 3 before me, atau bertanya kepada 3 teman sebelumnya sebelum dia bertanya kepada guru secara langsung. Jadi kalau mereka mentok, aduh ini gimana sih cara ngitung kelilingnya gitu ya. Jadi murid tersebut itu diminta nanya dulu 3 temennya. Kalau 3 teman yang dia tanya bisa menjawab pertanyaannya, ya sudah gitu. Tapi kalau dia masih juga belum bisa, maka barulah guru turun tangan di situ. Nah, sedangkan untuk murid yang belum memahami konsep keliling, maka guru bisa murid itu akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep keliling. Guru tuh akan benar-benar membantu gitu ya, memberikan scaffolding membantu anak-anak tersebut. Jadi kita bisa lihat di kelompok pertama dan kedua, peran guru itu memfasilitasinya nggak terlalu banyak dibanding di kelompok ketiga. Nah, yang ini berdasarkan tabel pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan gaya belajar. Di sini pun guru mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar mereka. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Anak-anak yang visual, guru ketika menjelaskan itu banyak menggunakan gambar-gambar atau alat bantu visual. Sedangkan untuk yang auditori, yang lebih senang mendengarkan gitu kan, guru juga menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengakses sumber belajar yang dapat didengar murid secara lisan. Misalkan dengan menyiapkan podcast gitu ya. Nah, sedangkan yang kinestetik, guru membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat yang berbeda untuk memberikan kesempatan kepada murid bergerak saat mengakses informasi. Misalkan kita pakai gallery walk ya. Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Hajah Emma. Mangga Ibu silahkan. Terima kasih Bu Fitri. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pemaparan tentang pembelajaran diferensiasi. Maaf, udah kedengeran ya? Kedengeran Bu. Baik. Sudah juga, Bu Emma. Ya, terima kasih. Baik, untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Fitri tentang kesiapan, belajar, minat, dan profil belajar gitu ya. Di sini bisa menggunakan diferensiasi baik secara konten, proses, atau produk. Untuk diferensiasi konten, di sini strateginya membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Artinya bagaimana murid itu mendapatkan pengetahuannya ya. Belum ada ya Bu ya. Bagaimana Bu? Layarnya belum ada. Bu Fitri, masih Udah lanjut? Sudah ada Bu. Oke. Kalau Ibu pakai handphone mungkin digeser Bu layarnya. Tergeser, biasanya ada di slide di layar kedua Bu. Layar handphonenya digeser ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Kemudian strategi yang kedua, diferensiasi proses. Ini merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami isi konten. Artinya bagaimana murid itu memperoleh pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari.
Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri, misalkan produknya bisa dalam bentuk lagu, puisi, video gitu ya, atau poster tadi. Nah, langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi ini yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi yang perlu dipertimbangkan saat kita menentukan tujuan pembelajaran, kita pahami dulu kompetensi dasarnya apa atau standar yang akan dicapainya. Kemudian tentukan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, kesiapan belajar, dan profil belajar. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fitri. Selanjutnya, Bu. Layarnya. Oke, baik. Selanjutnya, menentukan strategi dan alat penilaian yang digunakan. Di sini bagaimana guru mengetahui murid telah mencapai tujuan pembelajarannya, kemudian strategi dan alat apa yang digunakan untuk melakukan penilaian tersebut. Nah, diharapkan di sini juga penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi ini menggunakan penilaian yang berkelanjutan dan diagnostik ya. Kemudian menentukan kegiatan pembelajarannya, tadi menggunakan strateginya bisa menggunakan diferensiasi proses, konten, ataupun produk. Nah, untuk lembar identifikasinya dalam menyusun rencana pembelajaran, kita bisa menggunakan ini ya, komponennya untuk diferensiasi konten, artinya bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari murid, melalui penyajian materi dalam bentuk beragam. Jadi bisa menggunakan video, bacaan, atau gambar. Artinya untuk memfasilitasi gaya belajar murid. Jadi misalkan yang senang mendengarkan bisa dengan video gitu ya, yang visual dengan bacaan atau gambar. Kemudian di sini terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh setiap murid. Bisa juga pengetahuan yang disajikan memungkinkan murid menyampaikan pada teman sebaya. Pengetahuan disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan untuk satu tema besar, kemudian juga menggunakan sumber belajar yang beragam. Enggak, Bu. Nah, untuk diferensiasi proses, di sini cara penyampaiannya, artinya bagaimana murid menerima pengetahuan yang baru itu, bisa dilakukan dengan diskusi, studi kasus, dongeng, video, permainan. Kemudian terdapat juga variasi aktivitasnya, misalkan secara daring atau luring atau blended ya. Kemudian di sini variasi aktivitasnya juga menggunakan materi yang berdasarkan lokasi di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian variasi aktivitasnya bisa juga berdasarkan jumlah murid, artinya secara klasikal, kelompok, atau individu. Kemudian di sini aktivitasnya juga melibatkan murid secara aktif untuk menemukan pengetahuan tambahan. Artinya murid aktif dalam aktivitas yang sesuai dengan mereka gitu ya. Kemudian di sini diferensiasi produk, terdapat variasi produk pengetahuan. Misalkan contohnya tadi pertunjukan, poster, cerpen gitu ya, lagu. Kemudian penilaiannya terhadap pemahaman murid dibuat beragam. Jadi ini mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan minat ya. Kalau yang biasa kita lakukan kan biasanya mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, ini ada tambahannya minat ya. Berdasarkan minat murid. Kemudian ada variasi aktivitas dalam pengerjaannya, juga tadi ada tugas individu, ada tugas kelompok. Kemudian murid juga diberi kesempatan untuk menciptakan produk atau karya mandiri. Artinya kalaupun tidak menciptakan yang baru gitu, tapi kan bisa melakukan dengan modifikasinya ya. Kemudian untuk variasi penilaiannya di sini tingkat kesulitan berdasarkan tingkat kesulitan dengan kemampuan murid, bisa mudah, sedang, dan sulit ya. Lanjut. Nah, di sini untuk sekilas tentang RPP-nya, untuk RPP berdiferensiasi
sama dengan RPP yang biasa kita buat ya, jadi bukan hal yang baru untuk ketentuannya. Kemudian untuk proses pembuatannya, nah ini harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Misalkan dengan melihat kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa ya. Kemudian skenarionya juga mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Kemudian RPP yang membuat pembelajaran diferensiasi akan mendeskripsikan jelas apa yang ingin dicapai. Jadi tujuannya, tujuannya pembelajarannya jelas gitu ya. Kemudian ketercapaian, untuk mengukur ketercapaian tujuannya juga berkelanjutan. Kemudian cara guru membantu siswa untuk mencapai tujuan tersebut, artinya kegiatannya dibuat bervariasi. Lanjut, Bu. Bu Fit, mohon lanjut. Nah, gini. Ya, mulai melakukan diferensiasi pembelajaran dengan kecepatan yang nyaman bagi Anda. Artinya ya itu tadi, kita belajar mulai membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Yang paling penting di sini, siswa dan guru membuat kemajuan dari titik awal masing-masing. Ada progresnya. Kemudian tujuan pembelajaran berdiferensiasi, di sini tujuan untuk setiap siswa adalah pertumbuhan maksimum dari posisi belajar mereka saat ini. Tujuan untuk gurunya adalah semakin memahami tentang posisi belajar tersebut sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini diferensiasi menghendaki seorang guru untuk menyadari bahwa ruang kelas harus menjadi tempat di mana guru akan selalu berusaha mengejar pemahaman terbaik mereka tentang pengajaran dan pembelajaran setiap hari. Dan juga untuk mengingat setiap hari bahwa tidak ada praktik yang benar-benar praktik terbaik kecuali jika itu berhasil untuk setiap individu. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi ini, pesannya kita memfasilitasi pembelajaran sesuai kebutuhan murid ya. Nah, ini pun sebetulnya bukan hal-hal yang baru ya. Ini sudah ada pembahasannya pada kurikulum sebelumnya ya, dalam Learn to Teach gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin pemaparan RPP akan dimulai dari kelas 7 yang akan dibawakan oleh Bu Fitriyanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitri. Haji. Iya, Bapak. Ini dulu dilihat yang di chat dulu, ditanggapi dulu ya. Banyak. Saya sudah menanggapi sebenarnya di chat ya Bapak, cuman mungkin pada nggak ngeh kalau saya jawab. Yang ini Bapak Ibu raise hand ya. Kalau misalnya tadi yang sudah nulis di chat ya. Mohon bisa raise hand Bapak Ibu. Atau langsung buka mic juga nggak apa-apa. Pak Sudarno, jadi kita jawab dulu pertanyaan yang di chat atau mau kasih contoh RPP-nya dulu nih? Sudah bolehlah. Bapak Ibu, kita berarti lanjutkan dulu ya. Oke, lanjutkan dulu aja deh. Nah. Oke, lanjutkan aja dulu. Oke. Baik, Bu, dilanjutkan ke RPP dulu ya. Bentar, saya izin saya share screen. Bisa diperbesar kali biar lebih terlihat dengan jelas. Sebentar.
Oke, tuh. Sudah jelas? Sudah cukup jelas? Ya udah jelas. Tangannya ya, Pak. Baik, untuk RPP yang saya pilih adalah RPP kelas 7, materinya adalah aritmatika sosial. Di sini saya masukkan muatan terpadu, ada matematika, bahasa Indonesia, TIK, jadi memadukan 3 mata pelajaran untuk sebagai bagian dari diferensiasi produk secara sederhana tentunya. Jadi belum berbelit-belit. Sama seperti RPP biasanya ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Mungkin yang kita langsung ke langkah pembelajaran. Setelah dengan catatan ini tatap muka ya Bapak Ibu, saya bukan daring. Melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa, kemudian memeriksa kehadiran murid, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran di hari itu, kemudian penilaian yang akan diberikan, dilaksanakan pada pertemuan hari itu. Guru memberikan pertanyaan pemantik tentang aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya karena kita kalau aritmatika sosial itu membicarakan tentang diskon, bunga, laba. Jadi misalnya pernah nggak sih kamu belanja pakaian di mall misalnya? Pernah nggak sih kalian melihat 2 gratis 1? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Jadi kenapa memberikan pertanyaan pemantik seperti itu? Untuk memberikan gambaran kepada siswa, juga memberikan motivasi bahwa materi aritmatika sosial ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya mereka temui sehari-hari. Jadi jangan sampai ada siswa yang berpikiran, kenapa sih kita harus belajar matematika? Kan matematika sulit, seperti itu. Untuk kegiatan inti, sebelum masuk ke dalam materi aritmatika sosial itu, saya sudah melaksanakan pemetaan kebutuhan yang tadi sudah di-share oleh Bu Fitri Puspitasari. Di situ pemetaan kebutuhannya saya melihat dari operasi hitung. Jadi saya mengelompokkan siswa berdasarkan seberapa jauh mereka menguasai operasi hitung. Ada yang baru bisa penjumlahan, tapi masih belibet di pengurangan. Ada yang sudah pengurangan, penjumlahan, perkalian sudah lancar, tapi begitu bagi mereka masih bingung. Jadi dikelompokkan bukan berdasarkan kemampuan IQ ya, Bapak Ibu. Tadi ada di chat ada yang bertanya tentang IQ. Tidak, bukan seperti itu. Jadi kemampuan yang berkaitan dengan materi itu sendiri. Jadi karena aritmatika sosial ini identik dengan pembagian, perkalian, otomatis asesmen diagnostik awal saya adalah tentang operasi hitung. Berdasarkan dari asesmen awal tersebut, kemudian saya meminta murid bekerja berkelompoknya sesuai dengan tadi hasil dari operasi hitung. Jadi di situ saya membagi kelompok menjadi 4. Ada yang bisa mandiri seperti tadi yang sudah di-share oleh Bu Fitri, bisa saya lepas. Ada yang hanya mungkin kalau mereka bisa bertanya ke teman yang lain, mereka bertanya dulu ke teman yang lain, mentok, baru kita bantu. Kelompok yang ketiga masih kita dampingi, tapi dampingi lepas.
Dan kelompok yang terakhir ini yang akan lebih banyak kita dampingi. Jadi mungkin dari kalau satu kelas 30 orang, mungkin yang lebih banyak kita dampingi hanya 7 orang saja. Jadi dari mulai diskusi itu, lalu arah pembelajarannya kemana, itu kelompok yang terakhir ini difasilitasi oleh guru. Nah, setelah mereka melakukan diskusi kelompok ini, di kegiatan penutup, murid diminta mempresentasikan hasil kerja kelompoknya berdasarkan minat. Di situ ada matematika, bahasa Indonesia, TIK. Jadi kalau misalnya memang mereka paham mengerjakannya secara matematika, secara prosedural, mereka bisa menuliskan jawabannya secara prosedural matematika. Tapi kalau misalnya mereka lebih condong ke menulis gitu, menulis atau bercerita, mereka bisa di bahasa Indonesia berarti condongnya ya. Jadi mereka bisa menceritakan, hanya menceritakan atau menuliskan saja apa yang mereka lakukan gitu, hasilnya seperti apa, itu melalui cerita atau tulisan. Kalau TIK berarti lebih banyak ke tabel. Mereka bisa membuat tabel untuk menjelaskan jawaban mereka, jadi nggak selalu harus prosedural diketahui, ditanyakan, jawab, rumusnya harus sesuai dengan, kalau diferensiasi yang saya tangkap tidak gitu. Jadi pahamnya siswa seperti apa, mengerjakannya seperti apa, itu sudah termasuk diferensiasi. Kemudian, nah mungkin ini yang sering kita lupakan, termasuk saya sendiri gitu, sering melupakan refleksi murid, bukan refleksi guru ya. Kayaknya kalau refleksi guru kita sudah sering melakukan, tapi refleksi murid. Jadi setelah mereka mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka masing-masing, kita menanyakan kepada mereka, apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Cukup menarikkah? Atau sangat menarik, tidak menarik? Kenapa? Jadi ini menjadi catatan untuk kita. Oh, berarti mereka lebih suka seperti ini. Jadi ini salah satu asesmen juga ya, untuk melihat minat siswa itu lebih banyak seperti apa, bagaimana gitu. Kita menanyakan, kalian itu lebih suka kerja kelompok atau kerja individu? Itu juga bisa menjadi salah satu bagian dari pembelajaran diferensiasi. Lalu yang kedua adalah refleksinya, seberapa penting mempelajari aritmatika sosial. Jadi jangan sampai kita hanya meminta mereka belajar, tapi mereka tidak menyadari sepenting apa aritmatika sosial itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memancing keingintahuan, memancing motivasi siswa untuk mau mempelajari aritmatika sosial. Lalu kita tanyakan juga, susah nggak soalnya? Terus susahnya di mana? Terus kalau misalnya masih susah, harus ngapain dong? Nanti kalau misalnya pertemuan berikutnya, kita ketemu materi yang seperti ini lagi. Jadi mereka diajari membuat rencana dan bertanggung jawab. Gitu. Kenapa kok susah sih mempelajari aritmatika sosial? Susahnya di mana sih? Jadi mereka diajari untuk pahami, mengenali dirinya sendiri gitu. Kenapa jadi susah ya? Susahnya di mana ya? Seperti itu. Dan yang terakhir adalah apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan. Itu juga sama seperti yang tadi. Jadi
siswa ini diminta untuk mempunyai rencana sendiri, memotivasi dirinya sendiri. Kenapa sih hari ini saya cuma dapat nilai 6? Gimana ya biar saya dapat nilainya 9 besok? Gitu. Seperti itu. Setelah kita menanyakan kepada siswa, baru kita sebagai guru melakukan refleksi, memberikan penguatan terhadap refleksi yang sudah dilakukan oleh murid tadi, kemudian memberikan reward kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik, dan menutup pembelajaran dengan doa. Untuk penilaian, sama seperti penilaian biasanya pada RPP, penilaian sikap, penilaian keterampilan, pengetahuan. Cuman mungkin yang berbeda pada pedoman penskoran penilaian pengetahuan yang tadi diferensiasi produk, kalau saya pedoman penskorannya masih sederhana ya. Jadi yang penting anak itu memahami karena aritmatika sosial ini lebih banyak soal cerita, memahami apa yang diketahui dari soal cerita aritmatika sosial, kemudian mereka bisa menuliskan apa yang diketahuinya dengan bahasa mereka sendiri, bisa menuliskan bagaimana mencari jawabannya dengan benar, seperti itu. Jadi tidak perlu rumusnya harus sama, enggak juga gitu. Tidak perlu rumusnya harus sama, saklek ya, seperti misalnya di buku seperti ini rumusnya, anaknya harus sama. Kadang anak punya cara sendiri untuk menemukan jawabannya masing-masing gitu. Itu yang harus kita toleransi dari pembelajaran diferensiasi ini. Karena tidak semua anak memiliki profil belajar klasikal gitu. Jadi ada yang memang harus muter-muter dulu baru dia ketemu jawabannya. Ada juga yang bisa mengikuti dengan tepat apa yang sudah kita ajarkan. Ada yang harus pelan-pelan seperti itu. Untuk sharing RPP dari saya sampai di sini. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Bu Fitri Puspitasari untuk RPP kelas 8-nya. Bu, boleh tanya dulu nggak, Bu? Silahkan Ibu. Gimana Bu Fitri? Oh iya. Boleh. Seperti yang tadi saya lihat ya Bu ya, di situ ada penilaiannya untuk 3 mata pelajaran ya Bu ya? Iya. Ya. Apakah itu kita berkolaborasi dengan guru-guru tersebut? Apa cukup kita aja yang menentukan gitu Bu? Bisa Ibu bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan, bisa juga kita sendiri. Makanya tadi saya bilang ini kalau untuk saya masih dalam bentuk sederhana aja gitu. Jadi tidak perlu kolaborasi dengan teman yang lain, tapi bisa, memang sangat bisa untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, apalagi kalau misalnya diferensi produknya sudah spesifik seperti yang tadi sudah di-share sama Bu Fitri Puspitasari, sudah berupa seni rupa, seni kerajinan seperti itu kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Jadi siswa itu selain mendapatkan nilai dari kita, itu mendapatkan nilai juga dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Seperti itu, Ibu. Ya Bu, makasih. Baik, ada lagi? Pertanyaannya Ibu. Ya udah, makasih. Ya. Ya walaupun masih agak-agak masih belum ini banget gitu Bu, karena kita masih dapat baru gitu ya Bu ya.
Ya, Iya, jadi Ibu. kita belum seutuhnya gitu. Jadi masih agak ngambang-ngambang gitu. Ya, karena dari awalnya kita belum ini banget tentang RPP diferensiasi, tapi setelah saya tadi lihat penilaian yang ada 3 mata pelajaran, oh berarti kita membuat RPP-nya itu bareng-bareng dengan mata pelajaran lain, mungkin seperti itu gitu ya Bu ya? Kalau RPP-nya bisa sendiri, Ibu, tapi untuk penilaiannya kita bisa kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, jadi disampaikan nanti misalnya matematika, misalnya tentang bangun ruang, anaknya boleh membuat seperti ini, bisa nggak? Nanti dia dapat nilai di mata pelajaran prakarya juga, gitu. Seperti itu, Ibu. Jadi, ya, tapi nanti seandainya di prakaryanya mungkin ya tidak ada materi yang berkaitan seperti itu, apakah kita bisa menggabungkan nilai tersebut atau gimana Bu? bisa Ibu, karena memang bukan pengalaman saya, tapi teman saya bisa menggabungkan seperti itu, Bu. Jadi kebetulan salah satu teman saya di guru penggerak itu menggabungkan STEM atau STEM ya, saya lupa gitu. Tapi dia menggabungkan dengan pelajaran prakarya. Jadi sains, matematika, prakarya itu digabungkan oleh beliau gitu. Dan siswa tersebut mendapatkan nilai dari beberapa mapel tersebut gitu. Jadi nggak cuma di mata pelajaran teman saya aja gitu, tapi di mata pelajaran yang lain. Oh iya Bu, makasih ya Bu ya penjelasannya. Saya menambahkan ya Bu Widi ya, saya sedikit menambahkan ya, berbagi pengalaman aja. Kebetulan di sekolah saya awal semester 1 tahun pelajaran 2019-2020 ya, ketika kita awal-awal pandemi itu, di sekolah kami untuk supaya anak tidak dijejali dengan terlalu banyak tugas, kami guru-guru setiap mata pelajaran itu berkolaborasi merancang satu pembelajaran tersendiri selama 1 bulan, membuat proyek bersama gitu ya, yang penilaiannya itu meliputi berbagai mata pelajaran. Waktu itu kebetulan saya mengajar di kelas 9. Topik kami kelas 9 itu tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya. Di situ kamu merancang sebuah proyek yang melibatkan guru IPA, guru matematika, guru penjas, guru prakarya, dan beberapa mata pelajaran yang lainnya gitu. Nah, waktu itu kebetulan saya belum belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, tapi ternyata kami sudah menerapkan itu di sekolah. Saat itu, proyek PHBS yang kami lakukan di sekolah pun memberikan kebebasan siswa untuk mengaplikasikan, menampilkan proyek PHBS-nya itu dengan beragam cara sesuai minat mereka. Jadi ketika mengumpulkan, ada yang membuat dalam bentuk makalah, ada yang mengumpulkannya dalam bentuk video, ada yang narasi bercerita gitu. Jadi kalau waktu itu pengalaman di sekolah, kami bikin RPP-nya rame-rame. Beberapa pelajaran yang mau kolaborasi itu rame-rame bekerja sama bikin RPP-nya, merancang termasuk instrumen dan penilaiannya seperti itu. Dan nanti ketika dikumpulkan pun yang ngoreksinya rame-rame. Jadi ketika matematika saya ngitungnya di perhitungan kalori kalau nggak salah. Ketika mereka ingin menentukan menu sehatnya gitu, berapa kalori sih gitu. Nah, lalu nanti guru olahraga mereka menilainya dari sisi yang lainnya gitu. Seperti kalau nggak salah dulu cara mencuci tangan. Nah, cara mencuci tangan pun anak mengekspresikan pembelajaran berdiferensiasinya itu beda-beda. Ada yang ngegambar, step 1 cuci tangan itu harus begini, kedua gini, ketiga gini. Ada yang bercerita, ada juga yang membuat video mempraktekkan cara mencuci tangan. Seperti itu. Mungkin gitu aja Bu Widi, tambahan dari saya. Oh iya Bu, makasih. Memang saya
masih awam banget ya Bu ya tentang RPP diferensiasi yang ini dari awalnya gitu maksudnya. Jadi saya belum paham banget gitu Bu. Ya, makasih banget Bu penjelasannya. Ya, sama-sama sih Bu, kita juga sebetulnya juga sama-sama masih belajar karena ini sama-sama sesuatu yang baru juga gitu. Cuman satu yang ditekankan, RPP berdiferensiasi itu bukan RPP jenis baru gitu. Ini RPP sama kayak RPP biasa, hanya kita membuat beberapa pengelompokan supaya setiap siswa itu bisa terfasilitasi dengan baik, sehingga mereka bisa belajar secara maksimal. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan izin share screen mengenai RPP yang sudah saya buat dan sudah saya praktekkan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat saya mempraktekannya seperti apa, nanti akan saya share link YouTube saya. Di situ kebetulan karena ini tugas waktu pendidikan calon guru penggerak, kami membuatnya 2 kali. Waktu itu saya pakai 2 tema RPP yang ini, yang pertama dan yang kedua dengan topik teorema Pitagoras. Di teorema Pitagoras saya mengaplikasikan diferensiasi produk, sedangkan untuk yang ini statistika, saya menerapkan diferensiasi proses dan produk. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh RPP yang saya buat untuk materi ukuran pemusatan data, di mana anak akan belajar menghitung bagaimana cara menghitung nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran. Ini KD 3.8 dan 4.8. Di sini RPP yang saya buatnya emang RPP daring, tapi ketika mengimplementasikannya membuat videonya, waktu itu saya pakainya luring dengan sampel beberapa anak karena waktu itu pandemi sedang sedang tinggi-tingginya gitu kan, sehingga supaya ruang kelas tidak terlalu ramai, saya menggunakan separuh dari jumlah siswa. Dan siswa yang ibaratnya ikut terlibat itu tidak dipilih berdasarkan yang pintar-pintar, enggak ya Bapak Ibu ya. Itu waktu itu saya bilang yang mau belajar secara langsung silahkan datang ke sekolah untuk 18 orang kalau nggak salah pesertanya saat itu, setengah dari kapasitas kelas. Ini RPP-nya, kegiatan pendahuluannya biasa aja ya, kita ngebagiin link Zoom kayak gitu-gitu. Nah, masuk ke kegiatan inti Bapak Ibu supaya nggak terlalu lama. Nah, di sini saya menerapkan diferensiasi proses di mana untuk siswa ketika akan mencari data supaya bisa menemukan min, median, modus, dan range, itu kan mereka harus cari datanya dulu gitu ya. Nah, di sini saya menerapkan diferensiasi proses di mana mereka bisa mencari data dengan 4 cara yang berbeda sesuai dengan minatnya. Mereka lebih suka cara yang mana gitu. Atau yang lebih memudahkan, jadi gini, ini walaupun diimplementasikannya yang divideokan waktu itu cuma 1 kelas, tapi saya menerapkannya kan materi ini untuk setiap kelas. Nah, kebetulan materinya memang saya jalankan secara daring. Nah, jadi anak itu mencari data dengan 4 cara yang bisa mereka pilih sesuai minatnya. Bisa dengan menggunakan kartu berangka, dadu, kocokan dadu, lingkaran berangka, kayak yang buat arisan itu well gitu ya, well berputar, lingkaran berangka, ataupun survei menanyakan tanggal lahir atau nomor sepatu temannya. Saya akhirnya memutuskan untuk, karena tanggal lahir itu terlalu banyak range-nya, bisa dari tanggal 1 sampai 31, akhirnya saya memutuskan pakai nomor sepatu siswa. Nah, di sini mereka mengumpulkan data itu dengan keempat itu, mereka pilih. Sebetulnya saya karena ini daring, jadi saya bilang gini, alat yang bisa kalian gunakan yang paling mudah didapatkan. Kalau kamu mau bikin kartu berangka, silahkan kalau itu yang lebih mudah.
Kalau kamu punya dadu, pengen pakai dadu aja boleh. Atau kamu mau download aja lingkaran berangka. Karena kebetulan di Play Store banyak ya lingkaran berangka. Biasanya ibu-ibu itu pakai buat ngocok arisan. Gitu ya. Jadi ada yang, Bu, aku mau ngedownload aja di Play Store lingkaran berangka, maka dipersilahkan. Tapi ada juga anak-anak yang hobi berbicara sama temennya, berinteraksi, mereka pilih, aku mau survei nomor sepatu aja, nanya ke teman-teman. Nah, di sini mengerjakan, jadi setelah mereka memilih mengumpulkan lewat apa ya yang tadi 4 itu, lalu setelah itu mereka mengisi LKPD sesuai dengan keempat itu, pilih salah satu. Nah, setelah itu saya juga meminta untuk mengomunikasikan di sini saya menerapkan diferensiasi produk. Mereka diminta mempresentasikan permasalahan yang ada di LKPD itu dengan beragam cara. Ketika prakteknya mereka ada yang membuat poster, infografis, ada juga yang membuat video. Kebetulan di kelas yang saya praktekkan nggak ada yang bentuk yang lain, mereka cuma 3 itu. Tapi kebanyakan yang bikin itu poster dan video. Nah, kegiatan penutupnya seperti biasa dilakukan dengan cara membuat refleksi dan rangkuman. Kita juga sebagai guru memberikan penguatan dan evaluasi dan diakhiri dengan mengerjakan kuis. Nah, ini LKPD-nya Bapak Ibu. Kalau penilaiannya, ini penilaian keterampilan, pengetahuannya cuma kuis aja. Nah, di sini LKPD-nya, ini LKPD yang pertama, ini menentukan min, median, modus itu pakai permainan kartu. Di sini saya mencontohkan menggunakan kartu Uno. Jadi karena mereka bisa beli gitu, tapi sebenarnya mereka juga bisa bikin sendiri gitu kan, kertas digunting-gunting, dikasih nomor, terus dikocok gitu ya. Nah, di sini ada yang menggunakan kartunya saya pakai gambarnya kartu Uno aja yang mudah. Jadi mereka sama diminta mengocok kartu, lalu ambil 7 kartu, lalu setelah itu mereka suruh hitung min, median, modusnya, juga jangkauan. Selanjutnya mereka suruh ngocok 8 kartu, sama setelah itu mereka diminta menghitung median, modus, dan jangkauannya. Begitu juga berulang sampai kalau nggak salah sampai 10 kartu. Ini LKPD untuk yang menggunakan kartu berangka. Berikutnya ini LKPD yang dengan cara ini survei nomor sepatu teman. Perintahnya sama. Di sini pertama mereka menanyakan nomor sepatu 7 orang temannya, lalu sama juga mereka disuruh ngitung min, median, modus, dan jangkauan. Jadi dari 7 orang sampai dengan 10 orang. Tadi kan yang ngocok kartu juga dari 7 kartu sampai 10 kartu. Nah, jadi tingkat kesulitannya sama saja. Lalu LKPD berikutnya ini dengan lingkaran berangka. Bukan kebanyakan sih, semuanya, hampir semuanya lingkaran berangka itu mereka lingkarannya nggak bikin, tapi mereka download dari Play Store gitu ya. Jadi ini pun sama, mereka diminta memutar lingkaran berangkanya mulai dari 7 sampai 10 kali. Setelah itu mereka diminta menghitung min, median, modus, dan jangkauan. LKPD yang keempat, ini mohon maaf, ininya lupa nggak saya ganti permainan kartu, harusnya ini dadu. Maksudnya melalui pengocokan dadu. Sama juga ada ringkasan materinya, sama seperti yang 3 LKPD sebelumnya. Di sini mereka diminta menghitung min, median, modus mulai dari pelemparan dadu dari 7 kali sampai dengan 10 kali. Mungkin sekian penjelasan RPP yang saya buat. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan oleh Bapak Ibu, bisa dinyalakan open mic atau mau ditulis di chat juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, silahkan ya yang sudah nuliskan di chat, bisa langsung bertanya ya sama ketiga narasumber kita dari tim guru penggerak ya.
Silahkan Bapak Ibu, siapa dulu? Bu Fitri bisa dilihat yang chat siapa itu? Silakan. Atau yang Oke, ini, baik. yang raise hand. Nah, di sini ada Parian minta katanya lihat videonya gitu ya. Nanti saya, begitu juga Bu Fitriyanti dan Bu Hajah Ema, nanti kita sama-sama share link YouTube channel kami yang tentang pembelajaran berdiferensiasi. Masih jauh dari sempurna, tapi mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran lah, oh pelaksanaannya seperti ini gitu ya, Bapak Ibu. Lalu apalagi ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya sebelum berlanjut ke RPP kelas 9? Atau mau langsung dilanjut saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ibu, boleh? Enggak, Bapak. Ya, perkenalkan saya Muhammad Firman dari SMPN 2 Parung. Ingin bertanya, Ibu, tentang redaksi yang ada di RPP. Karena yang saya tahu itu kan yang menjadi pusat pembelajaran itu adalah siswa ya. Nah, saya pernah mendapatkan pelatihan tentang materi penulisan redaksi kegiatannya. Apakah memang harus subjeknya siswa? Misalkan kalau tadi kan saya lihatnya kebanyakan guru, Bu ya. Guru misalkan menjelaskan materi. Nah, apakah tidak diganti dengan misalkan peserta didik menyimak materi begitu? Karena di sini yang saya tangkap itu kan yang menjadi pusat pembelajar adalah siswa. Atau apakah sekarang aturannya seperti ini? Begitu. Mohon pencerahannya, Bu ya. Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaannya, Pak. Bagus sekali. Iya, memang betul, Pak. Memang sebaiknya memang subjeknya itu siswa gitu ya. Jadi kebetulan memang ini perlu diperbaiki RPP saya karena saya kebanyakan di sini subjeknya masih berpusatnya pada guru ya Pak ya gitu. Terima kasih masukannya, nanti akan saya perbaiki gitu ya Pak, redaksional RPP-nya supaya lebih banyak ke apa namanya? Lebih banyak ke siswa gitu ya. Jadi mungkin di sini ketika guru menyampaikan kompetensi dasar gitu ya, mungkin nanti siswa menyimak penyampaian kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian yang diberikan oleh guru. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Oh iya. Terima kasih buat masukannya Bapak. Ya, terima kasih Bu. Ya, mangga. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, akan dilanjut ke pemaparan contoh RPP kelas 9 oleh Ibu Hajah Ema. Baik. Terima kasih, Bu Fitri. Ya. Mohon izin share ya. Ini yang mana? Baik, Bapak Ibu, kami akan melanjutkan pemaparan tentang RPP berdiferensiasi ya, tapi ini contoh berdiferensiasi tentang bangun ruang sisi lengkung. Di sini untuk kompetensi dasarnya membuat generalisasi luas permukaan dan volume, berbagi bangunan sisi lengkung, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Kemudian untuk tujuannya di sini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan bangun ruang sisi lengkung dan sifat-sifatnya dengan tepat, kemudian menemukan baik, kami lanjutkan. Di sini kompetensi dasarnya kan membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ya. Berdasarkan pengalaman untuk bangun ruang sisi lengkung, sebenarnya ini bukan materi yang baru buat anak-anak. Dari SD juga mereka sudah kenal rumus-rumusnya ya.
Tapi berhubung di sini kompetensi dasarnya membuat generalisasi luas permukaan dan volume, maka pada kegiatan pembelajarannya mereka seolah-olah menemukan rumusnya gitu ya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu dapat menggunakan rumusnya. Nah, kadang-kadang mereka juga sudah tahu rumus luas dan volume, tapi dalam penerapannya yang kadang-kadang masih terkendala baik dengan perhitungannya gitu ya, ataupun rumusnya. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya juga sama seperti biasanya ya. Ini kebetulan pada saat pelaksanaan materi bangun ruang sisi lengkung ini masih dalam masa pandemi, jadi masih menggunakan daring, tapi daring yang terbatas ya. Berarti di sini untuk penugasannya, saya masih banyak menggunakan penugasan melalui Google Classroom. Untuk tujuan yang pertama tadi, murid mengerjakan LKPM 1, karena ini melalui penugasan. Sebetulnya kalau menggunakan daring mungkin ya bisa lebih bisa lebih variatif gitu ya. Bisa menggunakan misalkan pakai Padlet atau pakai Jambon gitu ya. Nah, tapi berhubung ini karena menggunakan penugasan, maka saya menggunakan LKPM untuk mengetahui kesiapan belajar muridnya. Di sini LKPM-nya seperti ini yang saya buat ya. Jadi hanya mengenal, maksudnya mereka sudah mengenal tentang bangun ruang sisi lengkung ini gitu ya. Hanya ingin mengetahui kesiapan mereka saja. Kemudian di sini saya menggunakan strateginya diferensiasi proses pada saat mengerjakan LKPM 2. LKPM 2 itu pada saat menggeneralisasi rumus luas dan volume secara berkelompok gitu ya. Nah, di sini sama penugas saya juga masih menggunakan Google Classroom, tapi pada saat ini cek and recheck ibaratnya ya, mereka di dalam kelompok ini walaupun misalkan menggunakan rumus volumenya, di sini saya keseluruhan semua bangun ruang sisi lengkung, ternyata ada yang menggunakan pembagian tugas ya, misalnya satu anak ada yang menentukan luas, ada yang menentukan volume, gitu seperti itu. Nah, mungkin bisa juga misalkan dipisah-pisah ya, maksudnya kita membahas tabung dulu gitu ya, kemudian volume, kemudian tabung, kerucut dan bola. Tapi di sini saya menggunakan keseluruhan untuk satu kelompok gitu ya. Nah, jadi yang menggunakan diferensiasi prosesnya adalah itu tadi menggunakan kelompok penugasan, kemudian mereka sendiri dalam kelompoknya ada pembagian tugas ya. Nah, kemudian untuk pertemuan yang ketiga pada saat menyelesaikan soal-soalnya, jadi di sini di LKPM 2 biasa pada saat mengerjakan LKPM 2 ini dalam menyusun rumus luas dan volume, di sini menggunakan aktivitas yang saya bimbing melalui LKPM ini. Ada juga yang menggunakan video ya, sebetulnya ada kata-kata kunci yang kalau misalnya menggunakan video juga ada informasinya dari situ. Nah, kemudian yang untuk LKPM 3-nya di sini menyelesaikan soal-soalnya, artinya penggunaan rumus dan volumenya. Seperti itu. Kemudian itu tadi produknya, artinya dalam penyampaian tugas di sini ternyata ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan PowerPoint, ada yang menggunakan laporannya hanya difoto saja gitu ya. Yang saya anggap itu sebagai diferensiasi produknya. Kemudian di sini untuk penilaiannya, penilaian juga sama,
penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk sikap berarti berhubung karena ini hanya menggunakan penugasan, jadi saya biasanya pengamatannya adalah dari bentuk jurnalnya adalah dari ketepatan mereka mengumpulkan tugas gitu ya. Kemudian untuk pengetahuannya di sini dengan penugasan artinya dari tugas yang melalui LKPM ini. Kemudian untuk penilaian hariannya, nah di sini untuk penilaian tetap masih menggunakan penilaian harian ya, saya biasanya menggunakan Google Form seperti biasa. Kemudian untuk keterampilannya yaitu dari tugas yang berkelompok ini. Tugas berkelompok baik yang menggeneralisasi atau yang menyelesaikan soal-soal itu ya, misalnya. Nah, untuk apa? Rubriknya bisa mengucapkan kalau misalnya penilaian soal dari prosedurnya. Ini sebenarnya prosedurnya kan mereka juga bebas ya, tidak terpaku. Artinya dengan misalkan rumus, berarti kita bisa lihat juga dari tantangan-tantangan yang mereka misalkan sampaikan dalam penyusunan penyelesaiannya, misalkan tidak dengan prosedur rutin seperti itu ya, kita bisa lihat di sini. Ini, dan mungkin ini apa sih, kalau untuk Bapak Ibu yang bisa menggunakan daring, ini mungkin lebih variatif lagi mungkin diferensiasinya ya. Kalau di sini soalnya masih keterbatasan karena hanya menggunakan penugasan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bu Fitri, saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Bu Haji. Bapak Ibu, demikianlah. Stop sharing ya. Iya, mangga. Demikianlah contoh pemaparan contoh RPP untuk kelas 7 dan 8 dan 9. Tentu RPP yang kami tampilkan belum sempurna karena kami bertiga pun masih dalam proses belajar Bapak Ibu. Jadi masih perlu banyak masih perlu banyak perbaikan karena pada dasarnya kita belajar sama-sama untuk bisa memfasilitasi siswa kita supaya mereka bisa belajar dengan lebih baik. Sesi berikutnya akan kami buka sesi pertanyaan. Mangga silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau langsung open mic, mangga. Saya buka sesi pertama untuk 3 penanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin. Bu Fit, ya, di chat Pak Hoshi bertanya di bawahnya Pak Rian. Ini Pak Hoshi dari SMP Adina izin bertanya, apa perlu kita lakukan sebagai pendidik jika dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah masih ada peserta didik yang merasa belum mengerti akan materi prasyarat pembelajaran matematika? Apakah kita harus mengikuti kemampuan peserta didik sampai peserta didik itu paham dan mengerti akan materi yang kita ajarkan? Atau kita tetap berpatokan pada RPP yang sudah kita buat sambil mengarahkan peserta didik tersebut mempelajari materi sebelumnya dan materi yang sedang dipelajari, atau kita paksakan peserta didik mengikuti RPP yang sudah kita buat, lalu di akhir pembelajaran semester baru kita pelajari kembali materi-materi yang akan dikeluarkan saat akan penilaian PTS atau PAS. Oke, siapa yang mau menjawab duluan, mangga? Bu Haji, mangga. Terima kasih Bu Fit. Nah, mungkin untuk ini ya, sebenarnya RPP kan ini kan perencanaan kita untuk melaksanakan pembelajaran. Sebenarnya RPP-nya kita tidak terpaku dengan RPP yang telah kita buat ya. RPP-nya jadi fleksibel, masih bisa direvisi gitu ya. Artinya kalau misalkan tadi juga saya sempat baca di chat ini, misalkan apakah untuk kesiapan profil ini gitu ya harus mengadakan diagnostik dulu gitu kan. Nah, ya mungkin lebih baiknya seperti itu ya, kita koordinasi dengan BK. Tapi kalaupun misalnya belum ya kita
menggunakan secara sederhana saja gitu, kesiapan belajarnya gitu ya. Maksudnya untuk mengetahui kesiapan belajar siswa ini. Nah, untuk pengalaman yang saya pernah terapkan di sini, misalkan sebelum pembelajaran topik materi itu, itu tadi menanyakan kesiapannya. Berhubung saya juga masih menggunakan penugasan-penugasan, jadi masih melalui penugasan saya tanya misalkan apa yang sudah diketahui dulu tentang topik ini, terus sumbernya dari mana, penerapannya seperti ini. Jadi saya hanya mendapatkan gambaran ibaratnya untuk topik ini mereka siapnya sampai di mana gitu ya. Jadi mungkin untuk murid-murid yang kurang dalam prasyaratnya, mungkin sambil berjalan gitu, tetap difasilitasi, tidak harus nunggu selesai, atau kita tidak harus fokus dengan menuntaskan RPP dulu, enggak ya. Mungkin jadi RPP-nya fleksibel, bisa direvisi, bisa diselesaikan sambil jalan terus. Jadi anak juga artinya itu tadi, bagi yang belum pun berarti harus memfasilitasi pembimbingan yang lebih gitu, lebih perhatiannya. Mungkin itu, Bu Fit. Ya, terima kasih Bu Haji. Mungkin saya menambahkan ya Pak Hosi ya. Begini, kita kan kalau misalkan di awal semester, nggak kita deh gini aja. Saya sharing pengalaman yang saya lakukan di sekolah ya Bapak Ibu. Sekolah saya itu kan berada di pinggiran, bahkan di tengah sawah gitu. Bahkan kami punya sawah di tengah-tengah sekolah gitu. Jadi seperti Bapak Ibu tahu, kalau sekolah di pinggiran kemampuannya juga mungkin siswa-siswanya berbeda dengan anak-anak yang tinggal di perkotaan gitu. Nah, biasanya ketika akan mengajar kelas 7, misalkan tahun ini saya kan dapat tugas ngajar di kelas 7 gitu ya. Kita kan tahu nih Bapak Ibu, materi semester 1 kelas 7 itu belajarnya apa aja sih gitu kan. Nah, kalau saya biasanya bikin dulu tuh Bapak Ibu, nggak banyak sih, biasanya maksimal 10 soal yang bisa saya gunakan untuk diagnostik kognitif gitu ya, yang untuk mengukur kemampuan dasar siswa seperti apa. Nanti dari situ saya mengelompokkan mereka, siapa biasanya sih soal-soalnya seputar, kalau kelas 7, saya biasanya hanya seputar operasi aritmatika dasar, tambah, kurang, kali, bagi, kayak gitu ya. Juga pangkat gitu, 10 soal aja gitu. Dari situ saya akan tahu siapa anak yang kemampuan berhitungnya sudah baik, yang masih perlu bantuan, atau mereka ibaratnya gini, sudah mahir atau belum mahir, biasanya kayak gitu. Nah, nanti tidak harus kita yang menggarap Bapak Ibu untuk anak-anak yang kurang gitu ya. Saya biasanya juga minta bantuan siswa dengan memanfaatkan tutor sebaya. Saya pun memang memberi perhatian khusus sama anak-anak yang kurang. Bahkan kita kan kalau kelas 7 itu kan pertama belajar itu bilangan bulat ya. Nah, saya biasanya menghabiskan alokasi waktu paling banyak itu untuk operasi bilangan bulat. Karena saya bilang ke anak-anak gini, nggak apa-apa, ini melebihi dari estimasi yang seharusnya saya gunakan. Misalkan harusnya cuma 20 jam pelajaran, tapi nyatanya saya bisa pakai sampai 30 jam pelajaran gitu. Nggak apa-apa, karena apa? Ketika anak sudah menguasai konsep dasar tentang operasi bilangan bulat dan pecahan, maka setelah itu saya bisa ngajak mereka berlari. Tapi ketika anak tidak menguasai itu, mereka akan tetap tertatih-tatih untuk mempelajari materi yang lainnya. Segitu saja sih tambahan dari saya gitu ya. Itu sih yang biasa saya lakukan. Mudah-mudahan izin bertanya, Bu. Puas. Izin bertanya, Bu. Ya, mangga Bapak. Izin bertanya. Nah, kan kalau di era sekarang kan anak-anak itu lebih senang sama teknologi ya. Nah, apakah kalau misalkan kita buat game terkait matematika itu bisa membangkitkan rasa penasaran mereka gitu, jadi lebih tertantang merekanya gitu terkait game. Terima kasih, Bu. Bapak. Ya, betul Bapak. Dalam pendidikan calon guru penggerak, yang pertama kali kita pelajari ya Bu Fitri, Bu Haji,
itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofi yang benar-benar ditekankan adalah konsep belajar sambil bermain. Salah satunya bisa menggunakan games. Sama seperti tadi yang RPP yang saya tunjukkan yang ukuran pemusatan data, mereka kan kesannya kayak main kartu gitu ya Bapak ya. Nah, tapi ternyata mereka belajar. Nah, sama di operasi bilangan bulat pun saya menampilkan soal tidak kayak gini, hitunglah 3 tambah 5, negatif 5 gitu. Enggak, tapi saya tampilkan dalam bentuk labirin. Jadi kebetulan saya nyari inspirasi dari Pinterest gitu ya. Di situ banyak kan inspirasi dari guru-guru di luar negeri gitu. Saya menampilkan soal-soal operasi bilangan bulat dan juga materi yang lain itu dalam bentuk labirin. Jadi misalkan kita mulai dari tombol start, lalu nanti sampai ke finish, sampai kamu win gitu. Mungkin saya bisa share, sebentar saya coba cari dulu contohnya ya, mudah-mudahan ada. Sebentar, kemarin sebetulnya saya sempat bikin. Nah ya. Ini aja deh. Hey, saya izin share screen Bapak Ibu. Ini adalah soal labirin yang saya buat untuk salah satu evaluasi ketika belajar persamaan linear satu variabel. Ini sebenarnya kan soal-soal biasa. Biasanya kan kita cuman kayak gini, tentukan penyelesaian dari gitu ya. Tapi nggak ada, kalau menurut saya kalau kayak gitu nggak ada konsep bermainnya gitu. Jadi saya mau minta mereka gini, dari tombol start ini mereka cari dulu nih penyelesaian dari X ditambah 5 sama dengan 11 itu berapa. Di sini kita ada 3 opsi jawaban kan. Bisa X sama dengan 16, negatif 6 sampai 6. Nah, 3 pilihan ini yang kira-kira akan keluar, akan terpikirkan anak kalau mereka salah ngitung gitu ya. 1 betul, 2-nya opsi pengecoh gitu. Nah, mereka di sini sambil bermain gitu, main labirin. Gimana caranya, jalan mana yang harus mereka tempuh. Dari tombol start ini, mereka harus sampai ke ini, ke kotak yang ada tulisan selamat kamu menang. Nah, bisa juga yang pernah saya lakukan, konsep games-nya, memang saya belum bisa bikin yang pakai gadget gitu ya. Paling kalau yang pakai gadget cuman di quizzes aja gitu, tapi kadang-kadang saya pakai yang ini, bikin seperti ular tangga. Kita bisa cari di Google, apa namanya, template PowerPoint yang ular tangga, lalu nanti sama kita dimasuk-masukkan soal, nanti kalau misalkan langkah keberapa mereka bisa naik atau bisa turun, seperti permainan ular tangga. Seperti begitu Bapak. Kalau yang pakai gadget sih memang saya belum pernah nyoba, walaupun pengen gitu, tapi saya belum, ibaratnya apa ya, kompetensi saya belum sampai ke situ gitu. Mudah-mudahan ke depannya bisa belajar, bisa bikin. Mengukur tingkat pemahaman siswa dari contoh Ibu ini, itu pakai apa ya buat mengukur pemahaman siswanya? Ya, jadi begini, dari sini, ini kita bisa lihat mereka dari nanti kan ini diwarnai nih Pak, dari sini gitu ya. Misalkan mereka ini kan harusnya jawabannya 6 ya Pak, harusnya kan mereka ke kanan. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti anak jawabnya 16 misalkan. Mereka kan ngejawabnya lagi soal yang ini. Nanti yang ini kita pun akan lihat mereka jawabnya betul atau tidak. Jadi dari warna itu, bahkan yang labirin yang ini beberapa anak yang salah hitung, salah menyelesaikan, mereka bilang, Ibu, aku kok bolak-balik di situ terus sih, nggak nyampe-nyampe ke selamat kamu menang gitu. Jadi dari jumlah soal yang bisa mereka jawab, ada berapa yang betul itu ketahuan Pak. Kalau mereka sampai, ada kalanya anak nyampe Pak ke selamat kamu menang, walaupun ada jawaban yang mereka salah. Tapi di soal berikutnya, misalkan gini ya Pak, di sini mereka jawabnya salah, jawabnya 16. Tapi ketika ke sini mereka ngejawab benar, ya. Ketika sampai sini mereka jawabnya benar gitu ya. Terus lalu ya, tapi nanti mereka ada jalan yang bisa nyampe kamu menang. Dari situ kita bisa lihat, oh dia
ada 4 soal nih yang betul ngerjainnya gitu, yang 2-nya salah kayak gitu Pak. Mungkin gitu sih. Dari contoh ini Ibu, dari contoh yang Ibu ini bisa ngukur visualisasi, apa gitu, visualisasi, metode pembelajaran itu kan ada visualisasi, kinestetik, sama auditori ya? Belajar. Iya, media pembelajaran. Nah, apakah bisa dari contoh ini bisa dapat ketiga-tiganya? Apa misalkan salah satu aja? Gini sih, sebenarnya kalau gaya belajar itu saya lebih menekankannya ke proses, Pak. Proses ketika mereka belajar persamaan linear satu variabel. Jadi gini, yang saya tekankan satu kali gini, tidak setiap KD bisa kita lakukan diferensiasi ketiga-tiganya, konten, proses, dan produk. Ada kalanya kita cuma bisa pilih salah satu atau 2 proses saja, proses diferensiasi aja. Mungkin saya cuma bisa, tadi saya udah share link yang pernah saya implementasikan gitu ya. Ketika saya belajar teorema Pitagoras, saya cuman mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada produk, di mana anak bisa memilih tingkat menampilkan hasil diskusi kelompoknya dalam bentuk poster dan juga video. Tapi ketika di yang tadi RPP yang saya tunjukkan itu tentang ukuran pemusatan data, di situ saya pakai 2 proses diferensiasi proses dan produk gitu. Jadi kalau untuk soal yang ini, saya sih sebenarnya ini pakai ini untuk alat evaluasi yang kebetulan tidak dipisahkan berdasarkan gaya belajar, seperti itu Pak. Bu. Mungkin Bu Fitriyanti atau Bu Hajah Emma mau menambahkan, mangga? Menambahkan sedikit, Bu Fit. Mangga, Kembali lagi Bapak, tujuan dari pembelajaran diferensiasi itu sendiri adalah mencapai titik maksimum dari posisi siswa sekarang. Jadi tidak, kalau dipaksa kan berarti sama saja tidak diferensiasi ya Bapak ya gitu. Kalau pembelajaran diferensiasi, setidaknya kita tahu posisi awal siswa, kemudian dia bisa bergerak sedikit saja, itu sudah menunjukkan kemajuan, sudah menunjukkan pertumbuhan. Yang ditekankan pada pembelajaran diferensiasi hanya pertumbuhan maksimum siswa. Jadi kita tidak mungkin memaksakan siswa yang memang punya kendala short memories untuk sama dengan temannya yang memang nilainya bisa 9, 10, seperti itu. Tidak bisa seperti itu, Bapak. Tapi kita melihat pergerakannya gitu, usahanya, motivasinya dia untuk berubah menyukai matematika, itu yang kita lihat pada pembelajaran diferensiasi. Begitu, Bapak. Ya baik Bu, terima kasih Bu jawabannya Bu. Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Nanti Bu Fitriyanti dan Bu Hajah Emma tolong share link YouTube-nya ya yang waktu implementasi pembelajaran berdiferensiasi supaya teman-teman di sini punya sedikit gambaran, oh seperti ini loh pelaksanaannya, implementasinya. Kadang-kadang kan kalau cuman RPP kita nggak bisa terlalu membayangkan ya. Dan Bapak Ibu, proses pembelajaran kami juga belum sempurna gitu, masih jauh dari kata sempurna karena kita sama-sama lagi belajar gitu ya. Jadi kalau saya prinsipnya nggak apa-apa salah daripada tidak melakukan apa-apa gitu. Kalau salah kan nanti kita bisa tahu yang betulnya seperti apa gitu. Kita juga butuh masukan dari semua orang gitu kan. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Atau di kolom chat masih ada pertanyaan nggak? Ada lagi yang ditanyakan?
Atau kalau tidak ada yang akan ditanyakan, kita kembalikan kepada Pak Sudarno ya? Pak Darno? Oke, iya Bu. Oke. Bentar. Sudah selesai Bu Fitri semuanya? Sudah Pak. Karena udah nggak ada lagi yang tanya, kayaknya udah deh Pak. Oke. Bapak Ibu, kita berikan aplaus ya pada 3 narasumber kita dari matematika, Bapak Ibu. Ya. Oke. Bapak Ibu, demikianlah paparan ya, penjelasan tentang RPP dan pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu dari teman-teman ya, alumni ya. Guru penggerak Bapak Ibu Kabupaten Bogor angkatan 1 ya. Bapak Ibu, begitu banyak Bapak Ibu ya informasi yang diberikan oleh para narasumber kita tentang bagaimana perubahan Bapak Ibu ya strategi pembelajaran, kemudian dimulai dari merencanakan pembelajaran ya, harus diferensiasi proses, konten dan produknya Bapak Ibu ya, yang harus nanti kita lakukan ke depan Bapak Ibu. Yang sedianya tahun 2022 kita akan menggunakan kurikulum 2022 Bapak Ibu ya, tapi masih berupa wacana Bapak Ibu ya, dengan konsep Merdeka Belajar. Jadi intinya seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Fitri dan teman-teman, seperti itu Bapak Ibu ya, kita melayani siswa dengan konsep Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya, betul-betul itu mengabdi pada murid Bapak Ibu ya, itu konsepnya seperti itu. Bapak Ibu, demikian yang bisa diberikan Bapak Ibu ya untuk mapel matematika. Untuk besok memang mapel lain Bapak Ibu ya, mapel IPA, kemudian Seninnya mapel IPS, dan Selasa mapel Bahasa Indonesia ya. Kami berusaha mencari dari guru-guru penggerak Bapak Ibu ya yang sudah lulus di tahap 1. Mohon diinfokan ke teman-teman untuk besok mapel lain Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau bergabung ya silahkan saja. Cuma kadang-kadang kalau ntar besok apakah kita masih pakai Zoom atau menggunakan Google Meet Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat aja ya, karena hari ini juga Bu Fitri hanya 80, tadi 100 ya, 81. Pakai Google Meet juga tertampung ya, kan gitu. Ya, kita padahal ini pakai Zoom yang kapasitas 300 orang ya. Iya, ya kadang-kadang kan di grup itu banyak. Cuma saya kan nggak bisa memastikan Bapak Ibu harus bisa masuk semua apa tidak ya, karena ada aktivitas ya, kesibukan yang berbeda-beda gitu ya. Cuma harapannya bisa masuk room gitu ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian ya paparan dari pembelajaran dan RPP berdiferensiasi dari mapel matematika ya. Semoga bisa menginspirasi, memberikan motivasi Bapak Ibu ya dalam menyusun RPP di semester genap Bapak Ibu ya. Kita akan mulai nanti di pertengahan Januari ya, karena kalender kita diperpanjang nih, ujian tanggal 23, 30, tanggal sampai 17-an Bapak Ibu baru masuk ya semester genap. Bapak Ibu bisa membuat RPP berdiferensiasi dan melaksanakan pembelajarannya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas pelayanan yang kurang memuaskan Bapak Ibu ya, buat Bapak Ibu semua. Tapi intinya Bapak Ibu, Forum MGMP ingin memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu, biar tidak ketinggalan informasi tentang kurikulum yang terbaru Bapak Ibu ya. Harus bagaimana kita sebagai pendidik yang bisa melayani peserta didiknya. Bapak Ibu, marilah acara ini kita tutup ya bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih sumber, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Darno dan Bu Fitri. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Bapak Ibu mau foto dulu. Jangan Bu Fitri. Halo. Bapak Ibu mau foto dulu. Sudah Foto pada dulu keluar kali Bapak. ya. Kamera Foto nggak, foto? ini ya Bapak Ibu. Ya, screenshot ya. Bu Fitri, screenshot Bu Fitri. Ayo, foto. Kita semua kena Yo, nih. foto yuk Bapak Ibu. Nyalain, tolong dibuka kameranya. Ada 2 layar. Kita mulai dari layar pertama ya. Oke, senyum. 1, 2, 3, senyum. Oke. Layar kedua sekarang. Oke, mangga. 1, 2, 3, senyum. Nah, nanti fotonya saya share ke grup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Maaf lahir batin. Terima kasih Bu, sama-sama. Terima kasih.